Ya, hai, assalamualaikum Sagitarius. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik, sehat semuanya. Amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian. Ini saya ambil tema tentang karakter jodohmu ke depannya ya untuk Sagitarius di sini. Oke. Dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general ya, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Oke. Ya, sebelum saya reading, saya minta maaf karena di tempat saya hujan deras. Ya. Oke, barangkali suara hujan masuk ke video, saya minta maaf ya karena saya bisa readingnya saat ini ya. Oke, apakah di tempat kalian hujan deras juga? Karena memang saat ini lagi musim hujan ya. Oke. Ya, oke, kita lanjut ke tema karakter jodoh Sagitarius ke depannya seperti apa? Karakter jodoh Sagitarius ke depannya. Oke. Kita ambil You dream need a practical plans. Zodiak kalian mungkin dealing dengan Taurus di sini ya. Itu karakter dianya ini dia mempunyai keinginan yang ingin dia mencapai perwujudannya, atau di sini lebih ke karakter seseorang ini misalkan mau mewujudkan suatu keinginan atau mimpi dianya, dia lebih ke memplanningkan dulu, merencanakan dulu semuanya gitu ya, rencana-rencana yang praktis atau planning-planning yang sederhana gitu ya, itu dia rencanakan dulu untuk menggapai impian atau menggapai mimpi yang ingin dia wujudkan di sini ya. Energinya seperti itu, lebih ke kalau memberikan suatu tindakan, dia lebih ke memplanningkan dulu gitu ya, dengan agar nanti apapun yang dia impikan tercapai dan terwujud di sini ya. Energinya seperti itu. Yang pasti di sini seseorang ini kalau mempunyai keinginan atau mempunyai impian, dia membutuhkan rencana atau planning-planning yang sederhana dulu, baru dia kalau sudah berjalan dia memberikan planning yang benar-benar secara detail gitu. Orangnya seperti itu ya. Oke. Untuk Sagittarius mungkin kalian dealing dengan Taurus ya, atau jodoh kalian Taurus, it's okay. Yang pasti seseorang ini kalau mempunyai impian, dia rencanakan terlebih dahulu. Oke. Don't let pride get in the way. Get in your way. Oke ya, maaf ini tadi ke distract dengan adanya suara hujan. Di sini ada Leo, mungkin kalian dengan dealing dengan Leo Sagittarius di sini ya. Itu karakter dianya ini lebih ke, kalau saya lihatnya dia lebih ke sosok yang pemberani ya, sosok yang pemberani, sosok yang kuat di sini energinya ya. Itu dan dia lebih ke memberikan keberanian untuk melangkah di kehidupan dianya ya. Itu jadi energinya lebih ke apapun yang ingin dia wujudkan ya, itu dia berusaha untuk mewujudkan semuanya kayak gitu. Oke ya, karakter Leo itu kan sosok yang pemberani ya, pemberani, kuat, tangguh kayak gitu. Oke, dan di sini ada You Are Good Enough. Mungkin kalian dealing dengan Virgo Sagittarius, ini jodoh kalian. Dia ini istilahnya dalam kehidupan dia ngerasa tercukupi, atau mungkin di kehidupan dia memang sosok yang tercukupi dari semuanya, segalanya gitu ya. Itu dan kalau saya lihatnya dengan energi You Are Good Enough ini lebih ke dia ngerasa banyak sekali kebersyukuran. Apapun yang dia dapatkan, besar kecilnya, itu selalu bersyukur orangnya seperti itu ya. Selalu merasa cukup, nah kayak gitu. Selalu merasa cukup. Oke.
Jadi karakter dianya ini lebih ke sosok yang apa adanya gitu ya, itu apa adanya. Apalagi kalau dia mempunyai kelebihan kayak gitu, mempunyai banyak kelebihan ya, otomatis dia banyak-banyak bersyukur dan mungkin lebih ke bisa berbagi ke orang lain kali ya. Nah, seperti itu. Your commitment is being test ya. Kalau dia memberikan suatu komitmen, entah di hubungan asmara, karir, keuangan, bisnis, usaha, atau apapun itu, dia sosok yang mempertimbangkan segala sesuatu dulu. Kalau misalkan dia ingin memberikan suatu komitmen atau kontrak perjanjian, di sini dia lebih ke mempertimbangkan semuanya untuk kedepannya seperti apa, kayak gitu ya. Gitu. Orangnya seperti itu sih, lebih ke mempertimbangkan dulu kalau memberikan suatu komitmen. Jadi orangnya enggak gerusa-gerusu. Orang Jawa apa sih gerusa-gerusu? Dia enggak terburu-buru atau enggak tergesa-gesa untuk memberikan komitmen ke seseorang, kayak gitu ya. Orangnya seperti itu. Ya, oke. Ya. Yang pasti di sini kalau dia mau memberikan sesuatu hal yang pasti, di sini lebih ke dia merencanakan dulu ya, merencanakan dulu dan mempertimbangkan dulu kayak gitu. Caranya seperti itu sih. Oke, ini udah 4 ya, kita ambil aja bottom of the deck-nya aja. Oke. Ya. Oke, di sini a time to give, return, dan take. Virgo, kalian ini energi Virgo banyak ya di sini, besar di sini energi Virgonya yang di-link dengan Sagittarius di sini. Yang pasti seseorang ini karena di sini lebih ke energinya energi yang dia berikan ke orang lain ini lebih ke baik ya, lebih ke banyak kebaikan atau memberikan energi ke diri sendirinya pun juga saat ini lebih ke berhati-hati, yang mungkin dulu pernah ada kehidupan di dianya yang di bawah, tetapi dengan pergerakan proses kehidupan dianya di sini untuk kedepannya dia lebih berhati-hati, jangan sampai terjatuh di lubang yang sama seperti dulu yang mungkin memberikan rasa sakit di dianya, dan sekarang lebih ke berhati-hati untuk menjalani proses kehidupan kedepannya yang pada akhirnya dia lebih ke kalau memberikan suatu komitmen di hubungan asmara, dia lebih ke mempertimbangkan segala sesuatunya dulu, merencanakan bagaimana ke depan yang ingin dia lakukan ya, dan tujuannya seperti apa, perwujudannya seperti apa, nah kayak gitu ya, orangnya seperti itu. Dan di sini lebih ke yang dia berikan ke depannya ini lebih ke seseorang ini mempunyai karakter yang ke depannya mempunyai tabur tuai yang bagus ya. Itu kalau misalkan dulu dia pernah disakiti, meskipun dia berbagi, memberi, bersedekah, menolong, tetapi orang lain nggak menganggap di masa lalu, di masa kedepannya dia lebih ke berhati-hati agar nggak terjatuh ke jurang yang sama, yang pada akhirnya dia lebih memilih untuk memberikan kehidupan. It's okay, tetap memberikan kebaikan-kebaikan ke orang lain, tetapi nggak lupa memberikan kebaikan ke diri sendiri, yang otomatis ada keseimbangan di situ, dan pada akhirnya dia dapatkan untuk kebaikan-kebaikan di kehidupan dia ke depannya kayak gitu ya. Itu karakternya seperti itu. Oke, ini kan ya, karena di sini a time to give, return, dan take ini adalah karma baik yang diterima dianya ya, otomatis dia sudah selesai dengan karma buruk di masa lalu, dan saat ini kedepannya dia mendapatkan karma-karma baik yang ada di kehidupan dianya, yang otomatis di sini dia sudah membayar karmanya di masa lalu. Setiap orang mempunyai karma baik dan buruk ya, nggak cuma dianya aja, tetapi mungkin Sagittarius juga. Yang pasti di sini karma baik dan buruk itu ada di setiap manusia, dan dia sudah melewati proses karma buruknya, yang dari sekarang ke depannya itu dia mendapatkan karma baiknya yang berupa keberuntungan. Ini ada kartu keberuntungan ya, the clover di sini. Oke, di sini untuk kehidupan dianya dari sekarang ke depannya ini dia sudah nggak akan bisa
jatuh lagi, dia rodanya sudah akan naik lagi ya. Yang dulunya mungkin di bawah ya, di bawah meskipun dia memberikan kebaikan-kebaikan, tetapi orang lain mungkin ada yang memanipulasi, ada yang memberikan ketidakbaikan ke dianya, tetapi dia lebih ke menerima semuanya, menerima perlakuan orang-orang di masa lalu kayak gitu ya. Itu yang menjadikan dia lebih kuat dan nggak menganggap dianya di masa lalu. It's okay. Di sini dia mendapatkan, dan karena dia memberikan kebaikan ke orang yang nggak memberikan kebaikan untuk dianya gitu ya. Itu semoga kalian paham ya. Ini semoga kalian nggak bingung dengan saya reading ini. Yang pasti dianya di sini kayak lebih ke mendapatkan karma baik di kehidupan dianya dari sekarang ke depannya kayak gitu ya. Itu kalau dulu dia nggak dianggap orang gitu, sekarang ke depannya dia akan lebih dianggap orang banyak dengan kebaikan-kebaikan yang dia berikan ke orang lain dan ke kehidupan dianya sendiri. Yang pasti di sini dia mendapatkan karma baik dari sekarang ke depannya, yaitu berupa keberuntungan ya, keberuntungan di semua aspek kehidupan, karir, keuangan, bisnis, usaha, hubungan asmara. Mungkin dengan kalian ngerasa ngerasa beruntung bersama dengan dia, dan dia juga yang otomatis ada hasil atau ada ada kebaikan-kebaikan di hubungan kalian ya. Itu karena dia sudah melewati proses kehidupan yang dulunya di bawah, sekarang di atas kayak gitu ya, dan kedepannya akan di atas terus karena di kehidupan dianya selalu ada keberuntungan ke depan. Oke. Ya, di sini sosoknya tulus ya, karakter dianya ini karakter yang tulus, karakter yang mempunyai cinta yang saling tulus satu sama lain. Mungkin dengan kalian ya, kalian mungkin juga tulus dalam memberikan suatu cinta, hubungan asmara gitu ya. Kalian saling tulus di sini, bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. It's okay ya. Yang pasti kehidupan dianya saat ini ke depan ini banyak keberuntungan ya. Dan di sini ada the moon. Di sini energinya mungkin kalian dealing dengan water sign ya. Water sign ini ada Cancer, Scorpio, Pisces. Itu energi bulan di sini. Mungkin beberapa bulan atau hitungan bulan ini kalian akan dipertemukan jodoh, atau dianya ini akan dipertemukan dengan kalian sebagai jodoh. It's okay, nggak masalah. Dan setelah karakter dianya ini, setelah dia melewati proses karma di masa lalu ya, itu saat ini karma baik yang dia terima, otomatis di bulan ini atau beberapa bulan ke depan atau bulan depan ya, itu di sini dengan dengan kepekaan dianya, kepedulian dianya, otomatis energi water sign itu suka membantu, berbagi, bersedekah, menolong ya. Energinya seperti itu, lebih ke orangnya simpati, peka, peduli, empatinya tinggi kayak gitu, lebih ke mudah ngerasa kasihan, jadi suka membantu ya. Otomatis di sini dia akan memberikan kepedulian ke orang lain lebih banyak lagi, karena energinya kalau saya lihatnya dia lebih mempunyai banyak keberuntungan di kehidupan dia dari sekarang ke depannya ya, seperti itu energinya. Kalau di masa lalu mungkin dia nggak beruntung-beruntung amat itu ya, misalkan mempunyai materi ya mungkin ya cukup gitu ya, cukup, tetapi dia masih tetap membantu, berbagi, menolong, mungkin dengan kebaikan, dengan skill atau dengan materi yang dia punya, seberapapun itu kayak gitu ya, dia berikan ke orang lain di masa lalu, tetapi orang lain dulu nggak menganggap itu ada gitu ya, nggak menganggap pemberian dari dianya, yang otomatis saat ini ke depan dia mendapatkan karma baik ini yang berupa kepedulian yang lebih besar kayak gitu ya. Itu dia lebih memberikan
banyak kebermanfaatan ke orang lain lebih besar dan lebih banyak karena dia banyak keberuntungan di sini ya. Oke. Energinya seperti itu. Oke. Ya. Yang pasti di sini energinya lebih ke karakter dianya ini lebih ke banyak memakai hati ya. Tapi seimbang sih karena di sini energi Virgo besar dan Virgo itu biasanya logika yang main gitu ya, dan di sini energi the moon ini memakai hati, jadi ada keseimbangan antara perasaan dan pikiran gitu ya. Itu dia ada kestabilan di situ untuk karakter dianya. Oke. Dan di sini ada kompas. Dia untuk kedepannya atau karakter dianya ini sekarang kedepannya dia mempunyai visi misi yang lebih jelas saat ini. Ya, itu. Jadi karakter dianya dia nggak mau melihat lagi ke belakang. Apapun di masa lalu, entah itu yang menyakitkan, entah itu yang membahagiakan, entah itu yang apapun itu di kehidupan masa lalu dia sudah nggak mengingat masa lalu lagi. Dia fokus untuk mencapai tujuan kedepannya karena ada kompas ya itu, dan dia mengusahakan untuk semua proses kehidupan dianya ini penuh dengan kebersinaran ya energinya, dan kedepannya ini ada kebersinaran di kehidupan dia dengan adanya banyak keberuntungan yang ada di kehidupan dia di sini, dan dia bisa mencapai tujuan kedepannya. Oke sih ya, orangnya karakternya seperti itu. Wow, ini energinya sederhana tetapi memberikan apa namanya ya, memberikan peningkatan yang signifikan ya kayak gitu. Mungkin dari pembelajaran di masa lalu ya, yang masa lalu dia sudah melewati proses karma, kemudian sudah melewati apa ya, ibaratnya sudah melewati proses banyak menolong, membantu, berbagi ke orang lain, tetapi dia nggak dianggap apa, nggak dianggap memberi kayak gitu ya. Semoga kalian paham sih. Oke, itu tapi it's okay, dia diam aja dan tetap memberikan kebaikan yang otomatis dari sekarang ke depannya dia mungkin lebih berhati-hati lagi untuk menghadapi seseorang ya, memilah seseorang yang baik untuk dianya seperti apa. Jadi dia insting, intuisi, feelingnya dia sudah lebih kuat di sini, yang otomatis dia it's okay, masa lalu udah masa lalu gitu ya. Itu lupakan aja semua, ambil pembelajarannya aja di sini kayak gitu. Yang penting kehidupan dianya sekarang, dia berpikir sekarang ke depannya itu perjalanannya seperti apa, dan dia ingin lebih baik dari masa lalu kayak gitu ya. Itu, dan ada tujuan yang pasti untuk saat ini karakter dia ya. Itu ada tujuan yang pasti yang dia capai ke depannya. Dengan adanya keberuntungan ini yang pasti dari sekarang ke depannya ini banyak keberuntungan yang ada di kehidupan dianya, yang otomatis dia akan menerima karma baiknya dari sekarang ke depannya terus menerus kayak gitu ya, arahnya seperti itu. It's okay. Ini ada bouquet, ada kejutan ya, kejutan yang membahagiakan di sini untuk dianya ya itu. Kemudian ada ya kejutan mungkin berupa barang, gift, hadiah, kado, atau mungkin ada lamaran, tukar cincin ya, bentuk barang kan diberikan gitu. Yang pasti ada hadiah-hadiah, ada banyak kejutan yang memberikan kebahagiaan untuk kehidupan dianya dari sekarang ke depannya. Yang pasti di sini setelah dia melewati proses karma di masa lalu yang mempunyai kehidupan di bawah terus ya itu, tetapi dari sekarang ke depannya karma baik dia dapatkan, dan dia berikan hadiah dari Tuhan, dari semesta berupa kebahagiaan, kejutan yang membahagiakan, orang-orang yang memberikan kebahagiaan untuk dianya ya kayak gitu, atau berupa materi atau kebahagiaan yang lainnya kayak gitu ya. Banyak kejutan yang dia dapatkan di sini, hadiah, kado, apapun itu ya itu. Yang pasti dari sekarang ke depannya ini seseorang ini benar-benar karma baik yang dia dapatkan karena banyak kejutan, hadiah, kado yang membahagiakan untuk dianya.
dan perasaan dia sangat-sangat bahagia di sini dengan Queen of Cup ya. Dan seseorang ini otomatis sudah bisa lebih dewasa, bijak, matang dalam berproses di segi perasaan dianya kayak gitu ya. Itu energinya lebih ke mempunyai intelijensi intelektual kayak gitu ya. Itu jadi mempunyai kepintaran, kepandaian dalam beremosi kayak gitu. Oke, bagus sih. Dan ini banyak kebahagiaan yang dia dapatkan ya. Energinya. Wow, sangat-sangat bahagia di sini. Ya. Di sini ada The Three. Karakter dianya ini, dia adalah sosok yang kuat, bijaksana di sini ya. Bijaksana, dewasa, kemudian suka berbagi, membantu, menolong orang lain gitu ya, memberikan kebermanfaatan ke orang lain. Ini terus menerus nih, meskipun dulu pernah karena di sini karakter dia ini memang suka berbagi, menolong, membantu ke orang lain, meskipun entah dianggap atau enggak, dia masih tetap memberikan itu kayak gitu ya. Itu yang dulu nyampe ke menolong orang lain, berbagi materi mungkin ke orang lain, nyampe ke mungkin tersisa sedikit gitu ya, itu tapi enggak dianggap, tapi tetap dia memberikan kebaikan-kebaikan itu, dan kedepannya justru dia mendapatkan karma baiknya ya. Itu yang pada akhirnya kehidupan dianya lebih kuat, kemudian mental dianya juga lebih kuat di sini. Kehidupan semua aspek sudah benar-benar lebih kuat, sosok yang kuat, tangguh di sini ya orangnya, dan lebih memberikan banyak kebermanfaatan ke orang lain dari segi apapun itu, lebih terpenuhi segalanya ya di sini. Kalau saya lihatnya lebih terpenuhi segalanya, dan di sini akarnya menjulur ke bumi ini sangat-sangat kuat, yang otomatis meskipun dia mempunyai segalanya nanti ke depan ya, entah dari segi karir, keuangan, bisnis, usaha, atau hubungan asmara, penuh dengan kebahagiaan di sini, penuh keberlimpahan ya, penuh hubungan yang lebih kuat dan memberikan kebahagiaan untuk dianya. Dia orangnya nggak sombong karena akarnya lebih kuat membumi, jadi dia lebih ke rendah hati gitu ya, karena sudah melewati proses yang dulunya nggak mudah tetapi bisa kayak gitu ya. Itu sih. Dan di sini kehidupan kedepannya dia lebih ke kuat, dan warna-warni kehidupan akan dia dapatkan di sini setelah dia melewati proses kehilangan-kehilangan di masa lalu. Banyak kehilangan di kehidupan dianya ya, itu mungkin kehilangan di hubungan asmara, kehilangan di segi karir, keuangan, bisnis, usaha. Ini banyak sekali kehilangan di masa lalu, tetapi dari sekarang ke depan dia karena mendapatkan mendapatkan karma baik ya, otomatis semua yang hilang di masa lalu akan dikembalikan sama Tuhan. Dari sekarang ke depannya otomatis akan lebih besar, akan lebih banyak, akan di luar ekspektasi yang dia harapkan ya. Itu akan diberikan dari Tuhan untuk dianya ya, itu, dan mendapatkan karma baik di semua aspek kehidupan dianya. It's okay sih ya. Yang pasti sosok ini benar-benar tangguh dan kuat, melewati proses kehidupan yang nggak mudah tetapi bisa ya. Sosok yang seperti ini nih biasanya orang-orang akan menjatuhkan dianya, tetapi dia tetap berdiri kokoh ya, nyampe sekarang. Justru kedepannya akan lebih bisa berdiri kokoh dan kuat lagi. It's okay. Hubungan asmara ya, karakter dianya di sini untuk dengan Sagittarius di sini, kalian ini LDR mungkin ya, hubungan kalian ini beda kota, provinsi, atau negara di sini. Beda kota di sini, kota, provinsi, atau negara. Mungkin banyak perbedaan di kalian di sini ya. Itu mungkin beda agama juga ada di antara kalian kayak gitu ya. Atau mungkin ada kesalahpahaman di hubungan asmara ini. Yang pasti di sini dari karakter ini
apapun perbedaan di hubungan atau di apapun itu ya, itu dia akan bisa menerima segala perbedaan itu kayak gitu ya. Itu. Dan di sini untuk karakter dianya ini lebih ke ya dari segi agama, keyakinan dianya kuat di sini. Oke. Makanya dari segi agama keyakinan dia kuat itu yang membentuk dianya tambah kuat lagi di kehidupan dianya kayak gitu ya. Oke. Karena dia berfokus ke Tuhan. Itu sih bantuan yang dia minta adalah hanya ke Tuhan kayak gitu ya, bukan orang lain kayak gitu. Oke. Pay attention to the red flag. Di hubungan asmara dia ragu-ragu di sini ya, itu. Atau mungkin dengan kalian ya, kalau ini hubungan sudah ada di kalian, mungkin dia masih ragu-ragu dengan kalian di sini ya. Itu yang pasti dia saat ini lebih ke meyakinkan diri untuk hubungan bersama dengan kalian di sini. Untuk menuju memberikan komitmen ke depannya ya, komitmen ke depannya. Ini kan ada you commitment is being test, mungkin sudah ada di komitmen di kalian tetapi dia masih ragu, dan saat ini dia lagi meyakinkan diri, ada religious factor ya, lebih meyakinkan diri untuk hubungan dengan kalian ke depannya seperti apa kalau memberikan komitmen ini di hubungan kayak gitu ya. Itu saat ini masih ada keraguan di sini, tetapi berusaha untuk meyakinkan diri, meyakinkan dalam hubungan. Oke. Yang pasti di sini dia akan memberikan komitmen yang pasti, tetapi lebih ke mungkin menimbang-nimbang dulu ya, karena seseorang ini dulu sudah pernah ada hubungan yang mungkin menyakitkan di dianya, dan kedepannya dia lebih ke berhati-hati untuk memberikan komitmen. Tapi dengan energi religius dianya kuat, dia akan benar-benar serius untuk memberikan hubungan dengan kalian. Oke. Finance and career ya, dia fokus ke karir, keuangan, bisnis, usaha untuk saat ini ya. Itu kalau misalkan di hubungan asmara mungkin kalian teman karir di sini ya, teman karir, teman kerja, atau teman yang berhubungan dengan keuangan, atau apapun itu ya, mungkin berhubungan dengan karir keuangan. Yang pasti saat ini kalau di hubungan asmara dia lebih ke hati-hati untuk memberikan komitmen. Sekalipun dengan kalian dia lebih ke meyakinkan diri, dan dengan meyakinkan diri dia fokus ke karir, keuangan, bisnis, usaha dianya dulu kayak gitu. Oke, energinya seperti itu ya. Karakter dianya ini sosok yang workaholic ya. Yang pasti kalau dia seorang wanita ya, dia karakternya mandiri di sini. Ya, kalau dia seorang laki-laki ya dia fokus ke karir memang ya. Namanya laki-laki kan harus mandiri di segi karir keuangan kan ya, dan dia fokus ke situ. Healing family issues. Oke. Sebentar ya. Ya. Oke, saya papankan dulu duduknya. Papankan dulu gimana? Saya benerin dulu duduk saya gitu ya. Itu. Oke. Ya, di sini ada healing family issues. Mungkin dianya di sini lebih ke ya, dia dengan healing family issues di sini mungkin ada permasalahan di keluarga dianya gitu ya. Tetapi di sini lebih ke dia menyelesaikan semuanya kayak gitu ya. Itu. Di hubungan asmara di sini lebih ke mungkin di masa lalu dianya, atau mungkin berhubungan dengan kalian juga, mungkin ada keluarga yang kurang menyetujui di hubungan kalian, atau persetujuan ya, mungkin berhubungan dengan persetujuan di komitmen, atau memang dia lagi ada permasalahan di keluarga dianya kayak gitu ya, atau mungkin bersama dengan kalian mungkin ada energi persetujuan di sini, dia lagi kayak menyelesaikan semua permasalahan tentang keluarga di sini ya. Itu apapun itu ya permasalahan di sini, mungkin ini permasalahan, mungkin ini suami istri kalian ya, itu, atau mungkin ini persetujuan dari keluarga kalian atau persetujuan dari keluarga dianya, atau mungkin ada permasalahan di antara kalian, ada permasalahan keluarga
di antaranya kayak gitu ya, di dianya atau mungkin di kalian, ini yang membuat dia ragu di hubungan asmara untuk memberikan komitmen. Jadi dia lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahan di keluarga dulu, baru dia memberikan komitmen ke kalian di sini ya. Energinya seperti itu sih. It's okay. Ya. Oke, di hubungan asmara kalian lebih ke ada penyelesaian tentang permasalahan keluarga dulu ya, kayak gitu, baru dia akan memberikan hubungan asmara ke kalian. It's okay ya. Oke. Ya. Oke, dan di sini bottom of the deck-nya ini ada honeymoon. Oke. Ya, kalian LDR. Ini tadi juga religious factor ya. Kalian LDR di hubungan asmara ini, kalian beda kota, provinsi atau negara. Ya, itu. Yang mungkin saat ini komunikasi kalian terhalang atau terhenti, atau on off atau apapun itu, ada permasalahan di komunikasi, tetapi it's okay. Kedepannya seseorang ini akan memberikan komunikasi ke kalian lagi atau membuka komunikasi ke kalian lagi di sini ya. Itu. Ya, dan di sini dia akan mempunyai hubungan di komitmen ini akan jangka panjang di sini. Mungkin akan datang ke rumah kalian setelah semua permasalahan dia terselesaikan di sini. Ya, itu. Atau berlibur bareng dengan kalian. Atau mungkin di sini dia ya akan datang ke tempat kalian, atau yang pasti kalau hubungan kalian belum nyampe ke hubungan yang lebih serius, adanya komitmen pernikahan ya, dia akan membuka komunikasi ke kalian lagi di sini. Mungkin kalian yang blok komunikasi ya, dia akan membuka blokirannya kalian gitu ya, dan akan membuka komunikasi ke kalian lagi. Oke sih. Kita satu lagi lihat ya apa. Oke, ini very soon, sesegera mungkin atau secepatnya dia akan membuka komunikasi ke kalian lagi di sini. Yang mungkin menyelesaikan permasalahan ini atau membicarakan tentang permasalahan-permasalahan di kehidupan dianya selama ini ya. Itu seseorang ini. Dia akan secepatnya memberikan komunikasi ke kalian. Sesegera mungkin, secepatnya di sini. Yang pasti ini akan sesegera mungkin atau secepatnya membuka komunikasi ke kalian, memberikan komunikasi ke kalian lagi. Oke, romantic feeling ya. Nih, perasaan cinta dianya sangat-sangat dalam ke kalian. Kalau dia mencintai benar-benar sangat dalam ke kalian nih. Ada perasaan yang mendalam di kalian, di hubungan ini ya. Dan dianya pun juga sangat-sangat mencintai, yang sangat dalam, yang mungkin ini belum diungkapkan, dia akan mengungkapkan setelah dia akan membuka komunikasi ini. It's okay. What waiting for? Menunggu waktu yang tepat. Jadi otomatis di sini secepatnya di sini akan memberikan komunikasi ke kalian, tapi di saat yang tepat kayak gitu ya, di saat yang tepat. Karena di sini kayak ada pembimbingan Tuhan untuk dia membuka komunikasi lagi ke kalian kayak gitu ya. Karena memang kalian jodoh di sini. Ini kan karakter jodoh ya. Karakter jodoh kalian, karena memang kalian ini berjodoh ya, otomatis di sini kalian diberikan permasalahan seperti ini dulu. Baru nanti di saat yang tepat dia akan dipertemukan dengan kalian dengan pembimbingan dari Tuhan yang memang dia jodoh kalian kayak gitu ya. Itu, it's okay sih. Yang pasti di sini kalau saya lihatnya ya, ini kalian sudah terkoneksi dengan seseorang ini. Ya, oke. Karakternya seperti itu, energinya di hubungan asmara seperti itu, dan secepatnya ya, secepatnya dia akan membuka komunikasi ke kalian lagi. Ya, itu. Untuk mempunyai hubungan kedepannya lebih serius lagi. It's okay ya. Yang pasti di sini nih kan express your love ini kalau saya buka terus-menerus karena ini memang energi jodoh kalian ya, it's okay, kalian akan dituntun untuk bersatu menjadi jodoh ya, dan dia akan dibimbing untuk datang ke kalian karena memang dia jodoh kalian kayak gitu, untuk datang
sebagai jodoh kalian. It's okay ya, itu ya saya rasa cukup. Itu karakter jodoh Sagittarius kedepannya ya. Oke. Ya, saya ada 3 channel di sini. Dewi Ratna ini khusus untuk per zodiak ya. Kemudian yang kedua love reading, di sana untuk love life ya, hubungan asmara, bacaan asmara gitu ya itu. Kemudian satu lagi yang baru saya buka channel untuk harian ya, daily reading. Jadi bacaannya per hari kayak gitu ya. Itu kalau kalian kalian ingin tahu, cari channel saya, 3 channel saya ini ya. Itu jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Dan saya rasa cukup. Kita ketemu dengan video saya yang lain dan saya akhiri. Assalamualaikum.